Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tip mengatasi kecemasan asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah tip mengatasi kecemasan asam lambung psikosomatik. Teman-teman semua, ini kita sharingkan kepada teman-teman ya, mengingat karena pada saat kita mengalami gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung, juga GERD ya, juga anxiety maupun psikosomatik ya, ini biasanya kecemasan itu sering selalu hadir ya, dan membuat kita menjadi tidak nyaman ya. Buktinya dengan munculnya beberapa sensasi yang kadang kita membuat kita merasakan lemes ya, badan kita tidak bertenaga, kadang merasakan pusing-pusing ya, merasakan dada yang kadang nafasnya pendek ya, kadang berdebar-debar, kadang kita menjadi takut keluar rumah dan sejenisnya ya. Nah, ini karena memang dipicu dari faktor kecemasan teman-teman. Nah, tetapi ini ketika kita sudah memahami dan kita sudah istilahnya menyadari ya, bahwa kita tahu tentang diri kita, oh saya ini sedang cemas misalkan seperti itu saja sudah berkurang sebenarnya ya. Yang jadi masalah kadang ketika kita sedang mengalami kecemasan ya, tetapi kita tidak tahu kalau kita itu sedang cemas, sehingga yang kita rasakan itu justru sensasinya ya, sensasi yang membuat kita tidak nyaman. Nah, disitulah ya kadang pikiran kita menjadi lebih mengembara kemana-mana ya, menjadi semakin ketakutan ya, semakin merasa tidak tenang, merasa khawatir, merasa was-was dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya kadang rasa-rasa yang disebabkan oleh kecemasan ini akan melekat, itu seperti itu. Nah, maka dari itu setelah kita istilahnya mengamati ya, mengamati terutama diri kita sendiri ya, nah itu biasanya nanti akan kita temukan ya. Nah, itu memang kita harus bisa istilahnya setelah kita mengalami penderitaan ini ya, kita harus bisa istilahnya menganalisa tentang diri kita sendiri teman-teman. Dan itu bisa dilakukan karena kita terbiasa dengan kesadaran bahwa oh, kita ini sedang cemas misalkan seperti itu, oh kita ini sedang perasaannya baik-baik saja, sedang optimis dan seterusnya ya, itu seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biasanya ketika kita mengalami kecemasan itu memang dipicu dari rasa ketakutan ya, rasa ketakutan bisa jadi ketakutan yang kadang dipicu dari sensasi rasa yang tidak nyaman di dalam tubuh. Contohnya misalkan perut
selalu kembung, ya selalu begah, kemudian kadang ada perih, ada sembelit dan sebagainya. Kadang membuat pikiran kita menjadi takut, ya, takut jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat dan seterusnya seperti itu, ya. Tetapi bisa juga, ya, cemas itu juga faktornya dari ketakutan, tapi ketakutan masa lalu, ya. Ingat masa lalu yang bersifat traumatik, ya. Jadi yang hal-hal yang menakutkan lah, menakutkan. Contohnya pernah mengalami panic attack, ya. Kemudian kadang kita hanya dipicu oleh informasi-informasi tentang orang yang mengalami gangguan ini, kemudian bernasib menjadi semakin memburuk dan lain sebagainya. Nah, akhirnya itu juga bisa, ya, membuat kita trauma, akhirnya membuat kita menjadi takut juga. Nah, akhirnya kita cemas, itu seperti itu, ya. Atau bisa juga kita mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, ya, belum terjadi tetapi sudah di bayangan pikiran kita, ini seolah-olah membuat kita takut, ya. Jangan-jangan tidak sembuh, ya. Jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Nah, itu hal-hal seperti itu ketika dibiarkan pikiran ini mengembara, nah akhirnya munculnya adalah anxiety disorder, yaitu kecemasan, ya. Nah, ketika kecemasan itu muncul, ya sudah, karena kita mengalami gangguan asam lambung, nah itu biasanya respon lambung juga menjadi tidak baik-baik saja. Contohnya menjadi perutnya kembung, ya, merasa begah dan seterusnya. Jadi pokoknya muncul sensasi ketika kecemasan itu dibiarkan tumbuh, itu seperti itu. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita mengatasi ketika kecemasan itu sedang tumbuh, ya, atau sedang muncul lah, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti kecemasan akan terkendali dan akhirnya akan turun kembali, ya. Akhirnya kita menjadi normal kembali, ya. Ketika sudah normal kembali, kecemasannya tidak berlebihan, ya sudah, kadang fisik menjadi membaik kembali, itu seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini yang memang harus kita harus kita cermati dan pada akhirnya harus kita praktekkan, ya, tip-tip apa yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang harus kita praktekkan. Jadi memang dalam situasi yang kadang kita selalu cemas, ya, itu kalau kita tidak banyak metode, ya, kita tidak banyak terapi, ya, kita tidak banyak istilahnya treatment, pendekatan, itu kadang susah, ya, untuk istilahnya berubah, ya. Nah, tetapi dengan banyaknya tip-tip yang sering saya sharingkan, ya, itu insya Allah akan menjadi baik-baik saja, ya, karena itu merupakan pengalaman yang pernah saya praktekkan, ya, dan ternyata itu juga alhamdulillah bisa membuat saya menjadi sembuh, ya, dari kecemasan berlebih khususnya, ya, juga asam lambung, juga psikosomatik. Nah, akhirnya ini menjadi membaik. Nah, itu memang kita harus istilahnya berjuang, kerja keras, tapi pasti bisa, teman-teman, ya, pasti bisa. Jadi yang penting intinya kita harus semangat, ya, semangat, optimis, ya. Insya Allah itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi badai pasti berlalu, ya, itu tergantung ikhtiar kita, ya, itu seperti itu, teman-teman. Nah, baik, ya. Ketika kecemasan itu masih sering melekat, ya, maka ada beberapa tip yang perlu kita praktekkan, ya, gitu, supaya kecemasan ini akan mereda, ya, akan menghilang menjadi normal kembali, ya. Yaitu yang pertama adalah tenangkan pikiran, ya, tenangkan pikiran dan sadari bahwa ini hanya sensasi kecemasan. Yang sensasi itu sifatnya hanya numpang lewat. Nah, dengan kesadaran seperti itu, ini biasanya nanti kecemasan sudah berkurang, teman-teman, yaitu karena kita sudah tahu bahwa kita ini sedang cemas. Nah, maka belum lagi dengan yaitu ditambah kita tenangkan pikiran, itu nanti akan menjadi semakin rileks, menjadi semakin baik, itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya
tenangkan pikirannya. Dulu itu saya juga bingung juga ya karena apa ya, itu kalau dari segi teori biasanya ketika kita mengalami seperti itu, tenangkan pikiran, tenangkan pikiran itu. Cuma kita belum tahu tekniknya ya. Ketika kita belum tahu tekniknya ya susah. Nah, ternyata untuk menenangkan pikiran itu kita caranya itu mindfulness, teman-teman. Jadi mindfulness itu fokus hadir pada saat ini ya. Jadi pikiran itu dibawa di saat ini saja ya. Nah, dengan cara yaitu mensyukuri apa adanya pada saat ini. Itu seperti itu. Jadi tidak kemana-mana, pikiran tidak mengembara ke masa depan yang sebenarnya juga kadang tidak akan terjadi ya, atau tidak mengembara ke masa lalu yang hal-hal yang pernah kita lalui dan merupakan hal-hal yang traumatik ya, yang menakuti apa ini mental kita dan seterusnya. Itu bukan yang seperti itu, tetapi kita hadir mindfulness pada saat ini ya. Nah, contohnya yang paling sederhana itu adalah dengan kita mengamati nafas ya. Jadi pikiran itu supaya tidak kemana-mana memang harus diberi aktivitas. Nah, aktivitas yang paling sederhana dan paling mudah ya, yaitu untuk mengamati nafas. Nah, sehingga dengan pikiran kita ajak untuk mengamati nafas, yaitu contohnya meditasi ya. Nah, itu maka jadi pikiran itu nggak kemana-mana. Nah, dengan seperti itu nanti kecemasan akan berkurang dan kita akan jauh menjadi lebih rileks. Nah, itu seperti itu. Makanya saya sering ini ya ngomong dengan teman-teman ya, pernafasan itu sangat penting karena fungsinya selain memang istilahnya ya kita memang selalu bernafas, ya itu juga bisa dimanfaatkan untuk terapi ya. Contohnya untuk meditasi, untuk mindfulness ya. Itu caranya seperti itu supaya pikiran tidak mengembara kemana-mana itu. Jadi caranya seperti itu ya untuk menenangkan pikiran, yaitu bisa mensyukuri apa adanya, mindfulness pada saat ini. Contohnya dengan mengamati nafas, itu seperti itu. Amati saja keluar masuknya nafas, itu seperti itu. Tidak usah dipaksakan kita bernafas harus panjang ya, misalkan harus pendek dan seterusnya, itu enggak usah, amati saja seperti itu. Nah, dan dengan seperti itu yaitu jadi pikiran enggak kemana-mana, akhirnya menjadi tenang ya, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, supaya kecemasan kita menjadi berkurang pada saat kita sedang mengalami kecemasan, khususnya kecemasan psikosomatik gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, lakukan pernafasan ini usahakan itu setiap saat ya, setiap saat. Jadi yaitu caranya mengikat pikiran supaya tidak mengembara, memang sering-sering lakukan ya. Jadi bisa disengaja pokoknya kita amati keluar masuk nafas, itu seperti itu. Inilah kalau ini yang kedua, ini bisa dengan teknik ya, bisa dengan teknik, yaitu contohnya dengan pernafasan perut, dengan pernafasan diafragma, atau dengan pernafasan dada sesuai dengan kebutuhan, itu seperti itu. Karena nafas ini juga bisa sebagai terapi penyembuhan ya, itu ada di konten-konten saya yang lalu ya khusus tentang memanfaatkan nafas untuk penyembuhan, yaitu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa supaya kecemasan itu juga berkurang ya, bahkan nanti bisa menghilang, yaitu minum air hangat ya. Dengan minum air hangat itu suasananya menjadi tenang ya, menjadi tenang, menjadi rileks, itu seperti itu. Karena apa? Karena dengan kita minum ini ada indera perasa ya yang bekerja, sehingga fokusnya kita pada merasakan itu. Jadi sebenarnya ini merespon panca indera itu seperti itu ya, itu seperti itu. Jadi memberikan stimulus lah kepada panca indera agar menjadi aktif ya, sehingga nanti pikiran ya larinya kepada apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu
Yaitu bisa dengan contohnya minum air hangat itu. Kemudian bisa juga kita merangsang indera yang lain ya, contohnya indera penciuman ya, contohnya kita olesi dengan minyak angin ya. Nah, itu kan nanti kita jadi pikiran nggak kemana-mana karena menjadi menikmati rasa aroma terapi dari minyak angin itu ya. Nah, itu penting juga ya, makanya pada saat saya masih sering mengalami kecemasan itu kemanapun pergi lah ya, itu di saku saya itu selalu ada minyak angin teman-teman ya. Jadi minyak angin itu kemana-mana saya bawa. Nah, itu karena manfaatnya luar biasa di saat kita sedang merasa sedikit wah ini cemas ini. Nah kemudian kita hirup itu ya, itu juga sudah mengurangi juga ya, itu seperti itu. Jadi bisa oleskan minyak angin itu terutama di ya seputar penciuman ya terutama itu, tetapi di bagian-bagian tubuh yang lain pun juga nggak masalah ya, itu seperti itu. Nah itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ya, untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan bisa juga kita makan makanan ringan ya, makanan ringan. Nah itu biasanya saya minimal ya kalau bepergian ya jauh itu selalu membawa permen ya. Jadi selain tadi ada air hangat yaitu permen. Nah, selain permen juga biasanya makanan ringan ya. Makanan ringan itu ya apa saja lah ya, apa saja yang kira-kira praktis dibawa ya, bentuknya kecil ya, itu seperti itu. Bisa yang asin maupun yang manis nggak apa-apa, supaya nggak bosan, hanya untuk merangsang indera saja ya, merangsang panca indera supaya kita terlepas dari kecemasan, itu seperti itu. Nah itu jadi makan makanan ringan. Nah, kemudian yang keenam, selain itu ya, itu kita juga bisa lakukan gerak tubuh kita ya, gerak tubuh kita. Contohnya menggerakkan kepala ya, ya misalkan kita sedang duduk atau kita sedang jalan kan bisa sambil menggerakkan sedikit-sedikit, itu seperti itu. Mungkin menggerakkan kaki ya, atau mungkin tangan ya, atau sambil pijit-pijit seperti ini. Nah itu bisa semuanya semua dilakukan ya. Kemudian bisa mungkin juga jalan ya, itu juga bisa. Jadi biasanya kecemasan muncul itu pada saat kita itu bengong ya, pada saat kita bengong, melamun, itu mudah sekali untuk muncul ya. Maka kita harus aktif, termasuk ada gerak tubuh, walaupun itu sifatnya hanya gerak-gerak kecil-kecilan saja, itu seperti itu sudah menghilangkan juga kecemasan, itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, itu bisa juga dengan rebahan ya, rebahan tiduran ya, karena kita sudah sadar, sudah tahu wah ini sedang cemas, kita harus rileks. Nah rileks paling mudah itu biasanya sambil rebahan atau sambil tiduran, tapi tidak tidur, itu seperti itu ya, itu juga akan sangat membantu teman-teman. Nah itu ada beberapa tip ya, jadi ada 7, itu silahkan dipraktekkan ketika teman-teman merasa sedang mengalami kecemasan, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh ya. Badai pasti berlalu. Baik, terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.